Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Polda Kepulauan Riau bersama Divisi Hub Interpolri dan Interpol menggerebek sebuah gedung yang berada di kawasan Industrial Park Batam yang diduga menjadi markas sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Gedung yang berada di kawasan Kara Industrial Park ini diduga jadi lokasi server judi online dan love scamming. Dari hasil penggerebekan, polisi menahan 88 warga negara Tiongkok dan menyita sejumlah alat elektronik sebagai barang bukti. Love scamming atau romance scam merupakan jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis. Di ruang administrasi tadi kita ketemukan banyak barang bukti yaitu berupa kredit China. Polisi menyebut 88 warga negara Tiongkok ini terdiri dari 83 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Polisi menambahkan modus yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan video porno maupun video love scamming untuk memeras korbannya. Dugaan sementara pelaku menyasar korban asal beberapa negara termasuk Tiongkok dan Indonesia. Di ruang administrasi tadi kita ketemukan banyak barang bukti yaitu berupa adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call seks. Ternyata di dalam gedung tiga tingkat atau 3 lantai ini berisi sekitar 88 orang warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan dari data yang kami dapat juga banyak korban ini adalah berasal dari warga negara China. Dalam kasus love scamming sebelumnya yang sudah terungkap ada modus yang kerap dilakukan pelaku love scam atau tipu-tipu berkedok asmara. Pelaku memanfaatkan media sosial menjaring korbannya dengan memasang foto semenarik mungkin. Setelah korban tertarik dan termakan janji manis, pelaku love scam melancarkan aksinya meminjam uang dengan berbagai alasan dan kemudian menghilang. Jangan mudah percaya berkenalan di media sosial, apalagi memberikan data pribadi termasuk data keuangan. Per Januari 2022, PPATK mencatat ada 12 kasus love scam dengan nilai 6,2 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui kronologi hingga pengungkapan kasus love scamming atau penipuan berkedok asmara yang melibatkan 88 warga negara Tiongkok, sudah bersama Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Arsyad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Boleh diceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kasus penipuan love scamming ini dan bisa melibatkan warga negara Tiongkok sebanyak 88 orang? Ya, baik, terima kasih Mbak Cynthia dan seluruh para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ini yang menjadi komitmen Polri dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memerangi terhadap kejahatan transnational crime. Salah satunya bagaimana kita melakukan joint operation atau joint investigation. Hal ini selaras dengan apa yang saat ini telah dilakukan pertemuan para pejabat tinggi setiap menteri, AMNTC, yaitu adalah ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo sangat komitmen terhadap kejahatan transnational crime, dan ini adalah hasil kerjasama dari Sekretariat NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri bersama dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok atau kita sebut dengan MPS, Ministry People of Security of China. Dan ini dapat kita dapatkan data-data bahwa adanya suatu transaksi, suatu komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan dari mulai tahun 2023 di awal 2023 sampai saat ini, dan data tersebut yang kita lakukan proses penyelidikan. Dan kemarin kita dapat mengungkap kasus tersebut di mana langsung karena menyangkut di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau kemarin langsung dipimpin. Pak Pandra, maaf saya potong. Kalau dilihat dari kasus ini sudah berlangsung sejak 2022, sudah berapa banyak korbannya dan berasal dari mana saja?
Ya, dari 2023 ya. Jadi 2023. 2023 dari hasil koordinasi kami itu lebih banyak adalah karena memang ke-88 pelaku ini adalah asli warga negara asing yang berasal dari Tiongkok atau dari China. Tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga yang menjadikan korbannya adalah warga masyarakat atau warga negaranya sendiri yang dari China. Dan ini selalu dia melakukan ada yang berfungsi berperan sebagai membuka suatu jaringan komunikasi, kemudian nanti setelah ada suatu korban, baru ada yang dapat pemerasan. Ya, artinya target korbannya adalah warga negara Tiongkok yang berada di Indonesia atau yang berada di Tiongkok? Yang di Tiongkok. Jadi selama ini yang lagi dilakukan pendalaman, makanya kami sampaikan dulu bahwa keberhasilan ini kami melakukan pengungkapan pada hari Selasa 29 Agustus 2023 di salah satu kawasan di daerah Kamu Industrial Park, di mana ini langsung dipimpin langsung dengan Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, dan juga dari Kepala Bagian Kejahatan Nasional. Singkat saja Pak Pandra, sudah adakah informasi terkait ada atau tidaknya korban berasal dari warga negara Indonesia? Singkat saja. Ini ya dari data yang kami dapat tentunya ini perlu pendalaman atau namanya penyelidikan secara mendalam, karena kami juga melibatkan dari kepolisian China. Saat ini sedang didalami dan sebentar lagi kami akan melakukan konferensi pers bersama SES Indonesia di Kementerian Polri, yaitu Bapak Brigjen Chandra, nanti kita lakukan bersama Kapolda Kepri. Itu Mbak, sementara yang saya kami. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Asyad sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Pandra.